Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salva Auremitaya dari kelompok 7. Dan pada kali ini kelompok kami akan membahas tentang bab dinamika ketahanan nasional, yang salah satunya yaitu membahas ancaman, gangguan, hambatan, tantangan ketahanan nasional Indonesia. Saya akan membahas pengertian ancaman. Ancaman itu adalah usaha yang bersifat mengubah kebijaksanaan yang terencana dan juga terarah, baik itu melalui tindakan kriminal maupun politis. Lalu, ancaman ini dibedakan menjadi dua, yaitu ancaman militer dan ancaman non-militer. Yang pertama itu ada ancaman militer. Nah, ancaman militer ini adalah ancaman dengan menggunakan kekuatan senjata yang dinilai mampu membahayakan negara, baik itu keutuhan negara, kedaulatan negara, dan keselamatan segenap bangsa. Contoh dari ancaman militer adalah salah satunya gerakan separatis. Gerakan ini merupakan suatu gerakan yang bertujuan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan kelompok manusia atau suatu wilayah dari suatu kelompok atau wilayah yang sebelumnya bersatu. Nah, contoh gerakan ini yang pernah terjadi di Indonesia adalah GAM atau Gerakan Aceh Merdeka. Selanjutnya, ada ancaman non-militer. Ancaman non-militer adalah ancaman yang tidak menggunakan kekuatan bersenjata, namun jika tetap dibiarkan akan merugikan negara, bahkan dapat membahayakan negara. Contohnya, dari ancaman non-militer yang pertama di bidang politik, adanya intimidasi, provokasi, atau blokade politik yang menjadi bentuk ancaman non-militer berdimensi politik, yang sering digunakan pihak lain untuk menekan negara lain. Yang kedua, contoh dari bidang ekonomi. Ancaman yang berupa inflasi, pengangguran tinggi, daya saing rendah, ketidakpastian menghadapi era globalisasi, kemiskinan, dan keterbatasan sumber daya. Contoh dari bidang sosial budaya yaitu misalnya ada isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan dan keadilan. Selain itu, globalisasi dengan penetrasi nilai-nilai budaya dari luar negeri sulit dibendung dan mempengaruhi nilai-nilai di Indonesia. Selanjutnya, dari bidang teknologi informasi, munculnya kejahatan dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya, kejahatan siber dan perbankan. Selanjutnya, di bidang keselamatan umum, merupakan ada bencana alam, misalnya meletusnya gunung berapi, tsunami, dan lain-lain. Ada juga bencana yang diakibatkan manusia, yakni penggunaan obat-obat terlarang. Selanjutnya, gangguan. Gangguan adalah usaha yang berasal dari luar dengan tujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Contoh, gangguan keamanan laut seperti kasus pembajakan laut yang pernah ada di Indonesia, yaitu pembajakan terhadap dua kapal Indonesia, yaitu kapal Brahma 12 dan kapal Tongkang Anan 12 di perairan Filipina. Selanjutnya ada hambatan. Hambatan adalah usaha yang berasal dari dalam dengan tujuan untuk melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional atau tidak terarah. Contohnya konflik aktivitas kelompok, yaitu paham yang mempunyai kecenderungan untuk memisahkan diri dari masyarakat, dan separatisme yang artinya gerakan untuk memisahkan kelompok dari wilayah sebelumnya bersatu. Tantangan adalah usaha-usaha yang bertujuan untuk mengubah kemampuan suatu bangsa atau negara. Contoh dari tantangan adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pengaruh aspek ketahanan nasional pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama ada pengaruh aspek ideologi. Ideologi secara harfiah berarti ilmu tentang makna dasar atau dapat diartikan sebagai cita-cita. Maka ideologi negara dalam arti cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi basis bagi suatu teori atau sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa yang bersangkutan pada hakikatnya merupakan suatu asas kerohanian. Selanjutnya ada ideologi di dunia. Yang pertama ada liberalisme. Dalam paham ini, kepentingan harkat dan martabat individu dijunjung tinggi sehingga masyarakat tiada lebih dari jumlah para anggotanya saja, tanpa ikatan tersendiri. Hak dan kebebasan rakyat hanya dibatasi oleh hak yang sama dari orang lain, bukan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Yang kedua ada komunisme. Aliran pikiran ini beranggapan bahwa negara adalah susunan golongan atau kelas untuk menindas kelas lain. Golongan ekonomi kuat menindas ekonomi lemah. Yang ketiga ada paham agama.
Ideologi ini senantiasa mendasarkan pemikiran, cita-cita, serta moralnya pada suatu ajaran agama tertentu. Yang keempat ada ideologi Pancasila. Menurut ideologi ini, negara pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan integral dari unsur-unsur yang menyusunnya. Pengaruh aspek politik. Politik berasal dari kata politics dan atau policy, yang artinya berbicara. Politik akan mengandung makna kekuasaan atau pemerintahan atau juga tentang kebijaksanaan. Yang selanjutnya ada aspek geografi. Geografi adalah pencapaian tujuan geopolitik. Geografi adalah implementasi geopolitik dan juga dipengaruhi oleh kondisi geopolitik di Indonesia. Setiap daerah di Indonesia memiliki ciri khas, budaya, adat istiadat, dan keindahannya masing-masing. Dan Indonesia membutuhkan ketahanan negara untuk mempertahankannya. Dari situ, geopolitik dan geografi lahir. Geopolitik adalah kebijakan politik suatu negara terkait dengan lokasinya. Geografi adalah pencapaian tujuan geopolitik. Geografi adalah implementasi geopolitik dan juga dipengaruhi oleh kondisi geopolitik Indonesia. Kemudian ada pengaruh aspek kependudukan. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang besar. Hal ini dapat menjadi kekuatan bagi Indonesia karena jumlah penduduk merupakan faktor yang sangat penting dalam kehidupan dan pembangunan negara, terutama dalam pembangunan negara. Namun, pernyataan ini hanya dapat dibenarkan jika jumlah penduduk yang besar juga diimbangi dengan penduduk yang baik. Oleh karena itu, untuk menjaga ketahanan nasional, kita harus mampu mengidentifikasi permasalahan yang muncul dari aspek kependudukan ini dan mencari solusi yang tepat untuk mengatasinya. Yang selanjutnya ada pengaruh aspek kekayaan alam. Pengelolaan kekayaan alam mempengaruhi cara suatu negara mencapai ketahanan. Suatu negara dapat mengambil bargaining position yang kuat jika dapat memanfaatkan kekayaan alam secara optimal dan kompetitif. Tidak hanya itu, pengelolaan aspek ini juga harus berkelanjutan, yang dimana artinya pengelolaan harus berkesinambungan. Generasi penerus juga dapat merasakan manfaat bagi pembangunan nasional di masa depan. Dengan demikian, semua warga dapat menikmati kesejahteraan dan tercapainya Asas kerohanian. Pengaruh aspek pertahanan dan keamanan nasional. Pertahanan dan keamanan Indonesia adalah kesemestaan daya upaya seluruh rakyat Indonesia sebagai satu sistem pertahanan dan keamanan untuk mempertahankan dan mengamankan negara demi kelangsungan hidup dan kehidupan berbangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertahanan dan keamanan adalah cara pemerintah dan Indonesia berintegrasi dan berkoordinasi dengan TNI untuk menghimpun, mengarahkan, dan mengerahkan potensi seluruh negara, termasuk kekuatan masyarakat dalam segala aspek kehidupan nasional dan polisi sebagai praktisi pusat. Pengaruh aspek sosial budaya. Istilah dalam sosial budaya sendiri mencakup dua segi utama kehidupan bersama manusia, yaitu segi sosial, di mana manusia demi melangsungkan hidupnya harus bekerja sama dengan manusia lainnya. Sementara itu, segi budaya merupakan keseluruhan dari tata nilai yang manifestasinya tampak dalam tingkah laku dan hasil tingkah laku yang terlembagakan. Masyarakat budaya membentuk suatu pola budaya, sekitar satu atau beberapa fokus budaya yang dapat berupa nilai dan norma religius, ekonomis, atau nilai sosial kultural lain, seperti misalnya ideologi modern, ilmu pengetahuan, dan teknologi.